Baik, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari bersama kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab di dalam Hosea. Mari membuka Hosea pasal yang ke-14. Hosea pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jika sudah menemukan alamat pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Perikop di atas. Perikop di atas tentang pertobatan dan janji. Ayat 2, 1, 2, 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah, Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kitab Hosea ini ditulis oleh Hosea sendiri. Kita membaca pasal terakhir dari kitab Hosea, pasal 14. Dan perlu kita ketahui bahwa masa pelayanan Hosea sekitar 40 tahun. Itu pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II, yaitu tahun 782 sampai 753. Pada masa pemerintahan Raja Yerobeam, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangsa ini, bangsa Israel, ada dalam keadaan yang aman dan makmur. Ini sudah mulai masa pemerintahan Hosea. Kemudian setelah Raja Yerobeam meninggal, maka terjadilah huru-hara kekacauan oleh bangsa itu, di dalam bangsa itu. Ketika dia meninggal, mati, maka muncullah korupsi, kemerosotan moral, spiritual, menyebabkan keadaan ekonomi bangsa Israel itu merosot dan moral bangsa Israel semakin memburuk. Maka itu kenapa saya hari ini ajak kita merenungkan satu kebenaran, yaitu kembali kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, arti nama Hosea yaitu adalah keselamatan. Perlu kita ketahui bahwa Tiglat-Pileser III di Asyur itu, yang sedang memerintah di Asyur itu, adalah Raja Agung Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi. Seorang yang sangat dihormati sebagai pendiri kekaisaran Asyur baru, dan dia dianggap sebagai salah satu pemimpin militer paling berhasil dalam sejarah. Dan dia ini bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Dari sinilah munculnya kehancuran-kehancuran itu. Sudah pemimpin itu, Asyur ini yang dipimpin oleh Raja Tiglat-Pileser ini mengalahkan bangsa Israel. Baru kemudian, karena sudah bukan seorang yang takut akan Tuhan yang menjadi pemimpin bangsa Israel kala itu. Bagaimana kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kehidupan mereka terus menerus menurun. Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehancuran mereka ketika
dalam dosa. Sama seperti halnya kita hidup di dalam dosa, tapi Allah sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Allah sangat mengasihi bangsa Israel, umat pilihannya. Padahal bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Bangsa Israel tidak setia dan menyembah ilah-ilah lain. Mereka membuat patung. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Tuhan memakai Hosea menyerukan teguran untuk bertobat. Karena jika mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Karena Allah sangat membenci dosa. Allah sangat membenci dosa. Satu hal yang Allah tidak bisa kompromi, yaitu berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah sangat membenci dosa, tapi Allah sangat mengasihi kita, mengasihi bangsa Israel itu yang hidup dalam dosa itu. Dia mengasihi orang-orang yang ada di situ, tapi dia benci dengan perbuatan mereka. Tapi dia benci dengan perbuatan mereka. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita dengar cerita dari sejarah ini, bagaimana kehidupan kita? Apakah ini hanya hidup bangsa Israel saja? Atau juga kehidupan kita? Banyak kasus-kasus kita dengar di luar sana. Bagaimana rupa kehidupan manusia masa kini? Dan saya mau sampaikan kepada kita semua, walaupun kita manusia berdosa, Allah sangatlah mengasihi kita. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita bisa kembali kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita bisa kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Langkah-langkahnya saya singkat dengan SAH. Saya singkat dengan sah. Biar ketika kita mengingat kata sah ini, kita selalu berpikir, oh saya orang Kristen yang berdosa, tapi saya bisa kembali sama Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sah. S. Apa itu S? Sadar akan dosa kita. Ayat 2. Kita temukan penyesalan, pertobatan. Sadar akan dosa kita. Mana bangsa Israel hidup di dalam dosa, dan bagaimana kehancuran yang mereka alami ketika mereka jauh dari Tuhan. Kehidupan kita sekarang ini seperti apa? Kehidupan Israel dalam dosa kita bisa lihat di dalam Hosea 8, Hosea 13, Hosea 7, dan Hosea pasal 4. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan Israel. Dan saya tuliskan beberapa. Mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, merancang kejahatan, tidak setia, tidak memiliki kasih, mengutuk, berbohong, mencuri, membunuh, berzina, kekerasan, dan penumpahan darah. Sampai saat ini pun masih ada penumpahan darah. Kita tahu bagaimana rupa keadaan Israel dan Palestina saat ini. Inilah kehidupan bangsa Israel di dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, yang mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Terkenal sekali bangsa ini dikatakan sebagai bangsa yang tidak takut. Mereka sering sekali saya berpikir seperti ini. Sombong sekali bangsa Israel ini. Mentang-mentang mereka pilihan Tuhan, baru bagaimana kehidupan mereka. Dan dari sini mari kita bandingkan dengan kehidupan
kehidupan manusia masa kini. Mana kita mendengar kasus-kasus di luar sana? Saya percaya di sini tidak ada, amin. Ada kekerasan, ada kita dengar berita kekerasan saat ini. Ada kita mendengar di luar sana ada pencurian. Ada kita mendengar orang-orang di luar sana penuh dengan kesombongan. Ada kita mendengar berita tentang pembunuhan. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen pun hidup di dalam hal-hal yang demikian. Pembunuhan, kasus yang sangat viral tahun lalu itu pembunuhan siapa? Masa tidak diikuti? Jaringan di sini loh bagus. Kasusnya siapa? Yang orang Kristen. Yang kasus pembunuhan itu? Sambo. Inisialnya Ferdi Sambo. Iya, dia adalah orang Kristen. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Ini contoh saja, contoh. Kenapa saya langsung sebut? Karena sudah sangat viral di luar sana. Begini kehidupan orang Kristen. Mereka mengaku orang Kristen, tapi ini yang mereka lakukan, membunuh. Satu hal yang dikehendaki Tuhan? Tidak. Terus ada perzinahan. Adakah kasus sekarang ini kita dengar ada perzinahan? Dan ada juga kebohongan kita temukan. Berita hoax. Banyak kan kita lihat bagaimana orang-orang kena tipu. Sekarang orang kehidupannya seperti ini, hampirlah sama seperti kehidupan bangsa Israel ini. Sama aja. Jadi mungkin ketika kita lihat, kenapa sih bangsa Israel ini kehidupannya seperti ini? Tidak sadarkah kita bahwa ini adalah gambaran kehidupan kita? Bangsa Israel di dalam Alkitab yang kita lihat dan kita pelajari, bangsa Israel itu yang diceritakan di sini, yang tegar-tegur itu, kadang-kala saya berpikir seperti ini adalah gambaran kehidupan manusia. Ini adalah gambaran kehidupan manusia yang tahu kalau yang harus kita sembah itu Allah, yang harus kita taati itu Tuhan, yang harus kita percaya itu Tuhan. Tapi sering sekali kita melukai hati Tuhan. Kita melakukan kekerasan, entahlah kita melakukan pencurian, entahlah kita sombong, merasa kuat dengan diri kita. Saya bisa sendiri seperti itu. Kita melihat kehidupan dunia masa kini, sedih sekali. Banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen tapi tetap hidup di dalam hal-hal yang demikian. Penyembahan berhala. Sadarkah kita kalau hal ini, barang ini menjadi berhala juga terkadang? Atau kita bilang, enggak, saya enggak sujud-sujud sama HP saya kok. Enggak, HP ku Samsung, iPhone. Enggak, bukan. Tapi kita jadikan dia berhalanya. Bangun kita pagi, lihat HP, lupa berdoa. Makan kita, lihat HP, enggak berdoa. Datang, saya tidak menyinggung siapapun. Saya tidak menyinggung siapapun. Karena kadang-kadang saya sadar saya juga demikian. Datang ke gereja, orang penyembahan main HP. Dan tanpa kita sadari, kita sudah memberhalakan hal ini. Kita lebih mementingkan HP kita ini daripada menyembah Tuhan kita. Padahal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah kita pakai. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri. Untuk main HP inilah. Baru pas hari Minggu juga, beberapa jam juga. Tetap juga kita
lebih mementingkan ini daripada firman Tuhan. Sadarkah kita? Sebenarnya HP ini sangat berguna untuk kehidupan kita masa kini. Saya tidak bisa pungkiri kalau HP ini harus kita pakai. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita di zaman ini. Tidak bisa kita lepas hal ini, nggak bisa. Tapi karena kita salah mempergunakannya, kita sering melakukan dosa dalam hal ini. Orang buka sosial media yang seharusnya mereka simpan kenangan di situ, membagikan cerita-cerita dan ini itu. Tapi lewat media sosial kita temukan orang cari kesempatan untuk selingkuh. Di media sosial banyak ditemukan mereka mencari video-video hal-hal yang seharusnya tidak patut ditonton. Itu dosa. Karena itu saya katakan hal ini saat ini sangatlah berbahaya. Karena itu perlu kita kendalikannya. Jangan kita dikendalikan oleh HP ini. Rasanya tidak nyaman kalau saya tidak bukanya. Rasanya tidak nyaman kalau saya seperti itu. Dan yang terakhir itu kemabukan. Kita lihat kasus-kasus dunia saat ini, kasus-kasus di luar sana lah, nggak di dalam gereja ini. Karena di dalam gereja ini saya percaya kita semua takut akan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan lain-lain masih banyak. Kita pikir sajalah bagaimana kehidupan di luar sana, bagaimana kehidupan yang kita lihat di luar sana menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Maka dari itu, ketika saat ini kita merasa bahwa saya adalah pelaku dari hal-hal tersebut, dosa-dosa itu, seperti yang Bapak Gembala sampaikan tadi, kita semua adalah manusia berdosa. Tapi satu yang paling penting yang kita dengar, Allah sangat mengasihi kita selagi kita berdosa. Hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita. Itu bukti terbesar kasih Allah kepada kita. Selagi kita orang berdosa, Tuhan datang ke dunia, memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. Selanjutnya, SA, adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita merasa bahwa Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan saat ini. Tuhan, hidup saya selalu menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Kita sadar akan dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa hidup kita menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Mari, setelah kita sadar akan dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam pelanggaran itu. Mari, adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak menginginkan pertobatan yang pura-pura. Pura-pura seperti apa? Yang sadarnya hari ini aja, besok bukan. Itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kata bertobat yaitu dalam bahasa aslinya yaitu sub, berarti pulang, kembali, berbalik. Kata ini merupakan kata perintah yang ditujukan kepada Israel. Bertobatlah, itu yang disampaikan Hosea kepada bangsa Israel. Karena kehidupan mereka yang sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Karena
memilih Israel menjadi umatnya. Karena Allah sangat-sangat mengasihi bangsa Israel. Walaupun kehidupan mereka sudah di dalam dosa, walaupun mereka hidup di dalam dosa, mereka menyakiti hati Tuhan, Tuhan menunggu mereka kembali, menunggu mereka pulang. Bertobat berarti kembali kepada Allah sesudah tersesat dan mendurhakai Allah, kembali meneguhkan kepercayaan dan ketaatan pribadi kepada Allah. Bertobat dari kehidupan kita yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah berpaling dari Tuhan. Bertobat 180 derajat seperti ini. Kita kembali. Jangan 380 derajat. Kembali lagi ke dosa tadi. Seperti itu. Mari kita kembali pulang kepada Tuhan. Mohon ampun sama Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Pada ayat ketiga, kata-kata yang ditunjukkan ini adalah kepada bangsa Israel untuk mereka bertobat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Dan selanjutnya kita melakukan mohon ampun sama Tuhan. Ambil waktu saat ini, mohon ampun sama Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Saya sekalipun, saya tidak lebih baik daripada jemaat Tuhan. Saya tidak lebih baik. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita membawa diri kita kepada Tuhan. Dulu, kalau bangsa Israel harus bertobat, mereka harus mempersembahkan korban. Harus mempersembahkan korban. Tapi tidak lagi untuk sekarang ini. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati menjadi satu-satunya korban yang sudah cukup menjadi korban untuk penebusan dosa-dosa kita. Hari ini kita perjamuan kudus mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Tahun lalu, Desember tadi, kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal dengan sangat-sangat sukacita. Karena kita sadar, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, lahir untuk kita orang berdosa. Baru hari ini kita adakan sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jangan terus mau hidup di dalam dosa. Memang rasanya hidup di dalam dosa itu menyenangkan, tapi dosa berakhir pada maut. Dosa membawa kita berakhir kepada maut. Selanjutnya, H yang terakhir, S-A-H. H, hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita sadar bahwa kita hidup di dalam dosa. Kita melakukan pertobatan, mohon ampun kepada Tuhan. Sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan. Kita bertobat. Setelah kita bertobat, mohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu semakin kuat. Yang sudah kita lihat tadi, sudah kita dengar bersama, bagaimana Israel mengandalkan kekuatan mereka sendiri tapi zong. Kehidupan mereka hancur karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Selanjutnya, mereka mengandalkan Asyur. Siapa penguasa Asyur yang saya katakan tadi? Tiglat-Pileser. Mereka bilang, dia penguasa yang baik, dia penguasa yang hebat.
Hosea sampaikan kepada mereka, sadar kalau mereka tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Asyur tidak menyelamatkan kami. Itu yang mereka serukan. Asyur sebagai kekuatan dalam bidang politik waktu itu harus disangkal dan ditinggalkan. Mereka meninggalkannya. Menyembah berhala, mereka membuat patung lembu. Baru mereka, anak lembu mereka buat itu, baru mereka sembah. Coba kita pikir saja. Pikir. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang kita buat? Ini adalah buatan manusia. Baru kita mau sembah. Padahal otomatis nih pastinya kan, barang ini dibuat karena sesuatu yang lebih hebat. Ada yang buatnya itu lebih hebat gitu. Masa kita mau sembah yang kita sudah buat? Masa kita mau meninggikan sesuatu yang sudah kita buat? Nggak logika sih kalau kita lihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tenang, ini sudah mau selesai, tidak lama lagi. Saat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, jangan lagi mengandalkan kekuatan manusiawi kita, dan jangan lagi mudah ditipu dan diperdaya oleh godaan dunia. Apa godaan dunia? Kita pikir sendiri, kita ingat saja. Apa godaan dunia saat ini? Karena dari situlah, dari hal inilah, dari ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita, mulai kehancuran kita yang akhirnya membuat kita berpaling dari Tuhan. Ketika sudah kita merasa, saya hebat, saya kuat, saya bisa kok, enak kok hidup di dalam dosa ini, enak kok, seperti itu. Ini gambarkan saja dosa. Jidan di bawah. Minta tolong ya. Baru kita hidup di dalam dosa. Enggak. Terus lagi buat dosa. Dosa kita mencuri. Baru orang bilang kamu mencuri kan? Enggak, bohong. Kita bohong. Baru di luar sana karena kita dibilang mencuri, kita enggak mau ngaku, kita enggak apa, kita marah. Mana ada saya? Seperti itu. Di luar sana kehidupan kita temui apa? Selingkuh. Untungnya Jidan belum punya istri, jadi tidak ada yang tersinggung. Bagisan kalau Jidan tadi sudah punya istri, istrinya marah-marah sama dia, tapi untungnya dia masih anak remaja. Terus selingkuh, dia tidak puas, sombong. Baru apa lagi? Karena dia selingkuh, contohnya nih kan, dia selingkuh, dia keras sama istrinya, dia KDRT. Baru apa lagi? Banyak lagi dosa. Apa lagi? Dosa-dosa yang lainnya. Ini dan silakan naik. Kita bilang baru, saya orang Kristen, saya mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lihat ke depan tangganya, jalan aja tanpa. Gimana kita mau hidup? Susah, lihat rupa dia naik, susah. Kayak gitu kita bilang kita mau kembali sama Tuhan. Saya hidup di dalam Tuhan, baru kita hidup di dalam dosa. Baru lagi adek, minta tolong. Kita bilang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dia datang lahir ke dunia mengampuni dosa kita. Dia bilang, saya sangat mengasihimu, kembalilah. Baru kita hidup baik, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus tanggung semua dosa kita yang harusnya kita menderita. Tuhan ambil. Untungnya ini kotak kosong, kalau berat tadi bagaimana rupa diangkatnya? Baru diambil. Tuhan ambil. Jalan, naik. Tenang, plong. Begitu kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita kembali kepada Tuhan.
Jangan kita tertawa, hah, susah setek kempong, ciduina, gambaran kehidupan kita. Kita bilang kita mau hidup sama Tuhan, kita mau naik bersama dengan Tuhan, susah. Dan kita lihat pertanyaan ini. Apakah kehidupan kita saat ini berpaling dari Tuhan? Sadarkah kita kehidupan dalam dosa akan membawa kita berakhir pada kebinasaan, yaitu maut? Maukah kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah kita meninggalkan kenikmatan dunia, berhenti mengandalkan kekuatan kita, dan hanya mengandalkan Tuhan? Kesimpulannya untuk kita, Tuhan sangat membenci dosa, tetapi Ia tidak menghendaki kita dihukum. Tuhan menghendaki orang-orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Allah itu kasih adanya, tetapi Ia juga kudus dan adil. Karena itu, Dia menghukum perbuatan dosa. Dan mari kembali kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, karena Allah mengasihi. Amin. Jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa itu. Mari hari ini sama-sama kita ambil komitmen pribadi dalam hati kita. Tuhan, saya sadar saya selama ini hidup di dalam dosa. Tuhan, hari ini saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Karena ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia sangat bersukacita dan mau terima kita kembali. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang singkat Mbak sampaikan. Kami disadarkan bahwa kami harus kembali pulang kepada Tuhan. Karena kehidupan kami selama ini sudah menyakiti Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan. Kami terlena dengan kenikmatan dunia. Ampuni kami Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini. Engkau melihat dengan hati tulus mereka memohon ampun kepada Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, kasih Tuhan sangat besar, mampu mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami tidak mau terintimidasi oleh iblis yang mengatakan bahwa kami berdosa, kami tidak layak untuk Tuhan kasihi, untuk Tuhan terima. Kami percaya akan Tuhan mampu mengampuni kami. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami hidup di dalam dosa. Kami mau kembali kepada Tuhan, mau pulang kepada Tuhan. Mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua. Engkau melihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.